Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 236. Sementara para pembudidaya heran menyaksikan, Hao-Ren pergi dengan Lu Linlin dan Lu Lili dan bergabung dengan kerumunan di konvensi perdagangan. Linlin, berapa banyak batu roh yang tersisa? Hao-Ren menoleh dan bertanya pada Lu Linlin. Kami masih memiliki lebih dari 50 seton spirit tingkat menengah. Apakah kamu ingin membeli ramuan Eliksa atau Dharma? Lu Linlin bertanya. Karena konvensi perdagangan semacam itu adalah acara tidak resmi yang diselenggarakan oleh para kultivator, objek pada acara tersebut tidak terlalu langka. Lu Linlin telah membawa 100 seton batu tingkat menengah untuk membeli beberapa pil eliksir untuk Little White untuk membantunya meningkatkan kekuatan budidaya. Aku ingin membeli manik-manik dari kayu, api, dan bumi agar sesuai dengan manik-manik emas dan air di kalung aku, kata Hao-Ren. Itu mudah. Aku pikir aku telah melihat beberapa dari mereka di suatu tempat di sini. Lu Lili telah mengamati benda-benda dari setiap stan, dan dia segera membawa Hao-Ren ke 3 stan untuk membeli manik-manik. Pembayaran untuk 3 manik-manik hanya setengah batu roh tingkat menengah. Jika Hao-Ren harus mengumpulkannya sendiri, itu akan membawanya selamanya. Tetapi di konvensi perdagangan, dia membelinya dengan sangat mudah. Melampirkan manik-manik yang baru dibeli ke kalung, dia sekarang memiliki kalung 5 unsur. Melalui kalung itu, Hao-Ren merasa 5 manik-manik berinteraksi satu sama lain dan membentuk siklus, membantunya menyerap esensi 5 unsur dari alam. Proses ini akan sangat membantu budidaya Hao-Ren dari Light Shadow membelah gulir bayangan. Sementara inti naga di tubuhnya adalah monitor internal dari 5 esensi unsur, kalung 5 unsur adalah penyesuai eksternal untuk menyeimbangkan 5 elemen dengan jumlah kecil. Setelah membeli makanan untuk Little White dan 3 manik-manik untuk dirinya sendiri, Hao-Ren puas dengan perjalanan ini. Dia membeli Dragon Leas, fleksibel untuk 120 seton batu tingkat rendah. Melepas bel kecil yang diberikan Lu Linlin dan Lu Lili, dia menempelkan bel ke Leas naga sebelum meletakkan tali itu di leher Little White. Little White tampak sangat lucu dengan lonceng emas di bulu putihnya yang bersalju. Fleksibilitas khusus dari Leas naga memastikan bahwa tali tidak akan pecah bahkan ketika Little White berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Karena Little White mengikuti Hao-Ren di mana-mana, Lu Linlin dan Lu Lili masih bisa menemukan lokasi Hao-Ren dengan bel. Namun, dengan bel yang terpasang di leher Little White, dia tidak perlu khawatir tentang Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba muncul saat dia sedang mandi. Kruf. Kruf. Little White di lengan Hao-Ren tiba-tiba mulai membuat suara. Ini menggeliat pantatnya sambil menyenggol lengan Hao-Ren dengan mulutnya. Setelah beberapa waktu dengan Little White, Hao-Ren akrab dengan sinyalnya. Dengan pantatnya yang menggeliat, ia memberitahunya bahwa ia ingin pergi ke kamar mandi. Segera dia melepaskannya. Little White melompat ke tanah dan bergegas keluar dari konvensi perdagangan. Lonceng emas yang berdenting itu menyilaukan di bulu putihnya. Makhluk kecil itu harus memilih saat ini untuk pergi ke kamar mandi di wilayah sekte budidaya. Mengundurkan diri, Hao-Ren mengikutinya dengan Lu Linlin dan Lu Lili yang menutupi tawa mereka dengan tangan. Tanpa pencahayaan kolom batu, tempat Little White memilih untuk kamar mandinya cukup redup. Tubuh kecil Little White bersembunyi di rerumputan dan sibuk melakukan bisnisnya. Hahaha. Tiba-tiba, tawa datang dari belakang mereka. Mereka berbalik dan menemukan 6 pembudidaya pria dalam jubah yang berbeda mengelilingi mereka dalam setengah lingkaran. Tempat ini berada di hutan belantara, diblokir oleh batu besar dari tempat konvensi perdagangan. Hao-Ren tahu bahwa dia dan saudari Lu telah diikuti sejak mereka membeli eliksir. 3 pembangun yayasan Rilem Pendirian, 2 di antaranya adalah gadis-gadis cantik, dengan santai mengambil lebih dari 40 batu roh tingkat menengah dan tidak peduli dengan harga ketika mereka membeli barang-barang, tentu saja. Kekayaan mereka dan kecantikan saudara perempuan Lu telah menangkap para penjahat mata. Level terendah dari para pembudidaya yang menghadiri konvensi perdagangan adalah yayasan. Di antara 6 perampok, 3 berada di rilem yayasan Foundman tingkat menengah sementara yang lain berada di tingkat teratas. Hao-Ren sekarang berada di tingkat Li yang setara dengan rilem yayasan Foundation tingkat menengah sementara Lu Linlin dan Lu Lili hanya di rilem yayasan Foundation tingkat rendah. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak cukup jelas. Bahkan dengan binatang roh yang belum mencapai bahkan tingkat pertama, Hao-Ren dan saudara Lu tidak cocok untuk mereka dalam kekuatan. Sedikit putih. Apakah kamu sudah selesai? Hao-Ren menoleh dan bertanya dengan suara rendah. Mengayun-ayun pantat kecilnya,
Little White berlari ke arahnya dari rumpun-rumput. Ketika menemukan Hao Ren dikelilingi, segera berubah menjadi binatang roh yang luar biasa setinggi 1 meter, menggeram. Tanpa ragu, keenam pria itu melemparkan harta dharma mereka kepada mereka. Si putih kecil meraung marah dan berlari menuju harta dharma tanpa rasa takut. Sedikit putih. Kembalilah. Hao Ren memberi isyarat pada Little White sebelum mengeluarkan tombak panjang dari ruang tersembunyi. Tombak emas naga. Tombak panjang tumbuh lebih lama di udara. Tubuh perak segera berubah menjadi warna emas yang mempesona. Mereka memang memiliki harta dharma yang kuat. Salah satu dari 6 perampok berteriak, dan mereka menggabungkan kekuatan harta dharma mereka untuk memblokir tombak emas Hao Ren. Keenam dari mereka datang bersama-sama untuk merampok Hao Ren dan saudari-saudari Lu, takut orang kaya akan memiliki harta dharma pertahanan yang kuat bersamanya. Mereka yakin harta dharmanya yang kuat akan menjadi bagian dari jarahan. Dentang. Dentang, tombak emas bertabrakan dengan 6 harta dharma dan memantulkannya. Tapi tombak emas tidak bisa menghentikan momentumnya dan menembak ke tanah. Orang ini tidak tahu bagaimana menangani harta dharma. Ayo tangkap dia. Pemimpin geng berteriak. Namun, sayangnya mereka keliru. Alasan Hao Ren tidak pandai menggunakan harta dharma adalah karena dia tidak pernah menggunakannya. Dia membuang tombak emas untuk menghentikan mereka menyerang Little White. Lin, Lily, kau tetap di belakang. Memerintahkan Hao Ren sebelum menembakkan 2 sinar energi pedang dari jari-jarinya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah terlibat dalam pertarungan nyata, dan dia belum mencoba kekuatan formasi susunan pedang. Energi pedang 5 unsur. Teknik trivia. Mereka memblokir 2 energi pedang Hao Ren dengan harta dharma dan bergerak maju dalam setengah lingkaran ketika mereka melihat lingkaran api besar menabrak mereka. Formasi susunan api. Itu terdiri dari 16 energi pedang elemen api. Jika mereka terjebak olehnya, mereka akan terbakar parah. Formasi arai dapat menjebak musuh yang kuat di dalam dan mengalahkan mereka. Swoosh! Hujan lebat energi pedang melesat ke arah mereka dari ketinggian di langit. Setiap kelompok mengandung 16 energi pedang elemen emas, dan ada 3 kelompok, membentuk formasi pedang elemen emas. Energi pedang yang tampaknya acak, pada kenyataannya, berinteraksi satu sama lain dan saling menguatkan. Ini adalah kekuatan formasi susunan pedang. 3 pembudidaya tingkat menengah dan 3 tingkat atas dari Yayasan Establishment Realm terpana oleh formasi susunan pedang yang jatuh dari langit. Kami salah. Dia adalah seorang kultivator dari alam formasi inti. Ayo pergi. Pemimpin itu melempar gong putih sebelum melarikan diri. Dong, dong, dong. Sinar energi pedang emas yang lebat menembak ke gong dan mengubahnya menjadi saringan. Perbedaan antara alam formasi inti dan realm yayasan pendirian adalah drastis. Di alam formasi inti, para pembudidaya dapat menggunakan harta dharma tingkat lanjut dan teknik-teknik penanaman yang maju. Bahkan 6 realm yayasan pembentuk yayasan tidak berani main-main dengan satu penggarap realm formasi inti. Faktanya, kekuatan kultivasi Hao Ren memang ada di level Li yang setara dengan realm yayasan pendirian. Namun, pembentukan arai pedang Hao Ren yang kuat membuat mereka berpikir dia adalah seorang kultivator dari realm formasi inti yang setara dengan tingkat Zen. Ketika formasi susunan pedang dilepaskan, langit redup dengan kekuatannya. Setelah semua, formasi arai pedang seperti formasi arai lain yang meminjam esens alam alih-alih menggambar pada kekuatan pembudidaya. 6 pembudidaya realm yayasan pembentukan berebut untuk melarikan diri ketika Lu Linlin dan Lu Lili, berdiri di samping Hao Ren, tiba-tiba melepaskan penindasan yang luar biasa. Naschen jiwa penggarap realm. Kaki mereka menjadi jeli instan. Pada konvensi perdagangan tingkat rendah ini, mereka seharusnya bertemu tidak hanya seorang pembudidaya menyamar dari alam formasi inti tetapi 2 master dari alam jiwa yang baru lahir. Tanpa berpikir, mereka jatuh ke tanah dan bersujud kepada Hao Ren, dan saudara perempuan Lu dan 2 dari mereka bahkan membasahi celana mereka dengan ketakutan. Mereka meminta kematian untuk merampok seorang kultivator dari alam formasi inti. Itu bahkan lebih buruk karena mereka telah merencanakan untuk memperkosa 2 tuan dari Naschen Soul Realm. Seorang master dari Naschen Soul Realm bisa membunuh mereka berenam hanya dengan 1 jari. Di seluruh surga kelima, hanya ada 4 tuan dari Naschen Soul Realm. 4 tuan dari Naschen Soul Realm memimpin 4 sekte budidaya paling kuat di surga kelima. Ketika darah mulai mengalir dari dahi mereka karena tahu berulang mereka menemukan kepala mereka masih melekat pada tubuh mereka. Dengan gemetar, mereka mengangkat kepala sedikit dan melihat bahwa pria muda itu, 2 wanita cantik, dan makhluk buas roh itu pergi. Bos,
Kamu baik-baik saja. Seorang pria berjubah katun abu-abu membantu pemimpin mereka yang ketakutan. Pemimpin itu memiliki darah di seluruh wajahnya. Melihat harta dharma di tanah, ia mendapati bahwa ia telah kehilangan semua esensi alamnya. Itu membuang uang baik setelah buruk. Dia menyeka darah dari wajahnya dan menggertakkan giginya. Sebagai seorang kultivator tahap akhir dari Rilem Yayasan Pendirian, dia setengah master di surga kelima. Tetapi hari ini dia dikalahkan dengan menyedihkan dan hampir kehilangan nyawanya. Ayo pergi. Mengambil harta dharma yang rusak, pemimpin itu menarik napas sebelum memimpin gengnya kembali ke konvensi perdagangan. Bos, ada seorang gadis di level 1 Ki Refinement Rilem. Dengan 2 gigi hilang, salah satu bawahannya menunjuk satu tempat di konvensi perdagangan dan melaporkan. Dia berani datang ke sini tanpa mencapai alam pendirian yayasan. Mengutuk. Mari kita merampoknya. Pemimpin itu meludahkan seteguk ludah berdarah sebelum membawa gengnya ke arah gadis itu. Mereka baru mengambil 5 langkah ketika gelombang penindasan yang mencekik mendorong mereka dari langit. Master lain dari Naschen Soul Realm, tubuh mereka yang terkalahkan jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Yujia, lihat-lihat dan beli apapun yang menarik perhatianmu, Naschen Soul Realm Cultivator memberitahu gadis itu. Bab 237. Gadis itu telah berdiri sendirian di tepi konvensi perdagangan, tetapi tiba-tiba seorang pembudidaya Naschen Soul Realm muncul di sampingnya. Dinilai dari kekuatan penindasan, ini adalah master di top tier Naschen Soul Realm. Nenek tua yang ramah itu memegang tangan Xie Yujia yang bingung, membawanya ke jantung konvensi perdagangan. Semua orang dengan kekuatan kultivasi apapun di konvensi perdagangan bisa melihat bahwa murid master wanita dari Naschen Soul Realm hanya seorang gadis dari level 1 Ki Rilem Refinement Realm. Itu adalah keberuntungan besar untuk menjadi murid dari master dari alam jiwa Naschen tingkat atas. Selain itu, gadis itu sepertinya tidak memiliki bakat kultivasi khusus. Xie Yujia pusing karena melihat semua jenis benda di konvensi. Dan orang-orang di dekatnya semua memandangnya dengan iri, bingung, dan ragu. Swoosh, swoosh. 4 sinar tembakan ringan ke arah konvensi perdagangan. Merasakan penindasan dari 2 Master Naschen Soul Realm di dekatnya, 4 Master Naschen Soul Realm memimpin surga kelima semua keluar untuk menyelidiki. Namun, mereka sekarang kehilangan jejak dari 2 Master Realm Soul Naschen. Sebaliknya, mereka merasakan kekuatan kultivasi luar biasa dari Master lain dari Naschen Soul Realm. Sungguh luar biasa bahwa konvensi perdagangan untuk para kultivator Rilem Yayasan Pendirian telah menarik 3 master dari alam jiwa yang baru lahir. Mereka datang ke langit di atas konvensi perdagangan dan merasakan master dari Naschen Soul Realm telah mencapai tingkat teratas. Mereka melayang di udara, saling bertukar pandang. Keempat dari mereka hanya di Naschen Soul Realm tingkat rendah, dan kekuatan gabungan dari mereka berempat tidak sebanding dengan master dari Naschen Soul Realm yang terlalu tingkat. The Naschen Soul Realm, penggarap top tier memiliki potensi untuk memasuki realm formasi jiwa. Sebagian besar master dari Naschen Soul Realm tinggal di tingkat rendah sepanjang hidup mereka karena peningkatan di Naschen Soul Realm lebih sulit daripada semua level sebelumnya digabungkan. Mereka tidak tahu bahwa master Naschen Soul Realm tingkat atas di konvensi itu, pada kenyataannya, adalah master dari Dewa Transformasi Alam. Di satu sisi, nenek tua itu tidak ingin mengejutkan mereka dengan kekuatan aslinya. Di sisi lain, dia tidak ingin orang membuat masalah untuk mereka. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas. Keempat kultivator Naschen Soul Realm tingkat rendah bertukar pandangan sebelum terbang kembali ke tempat budidaya masing-masing. Jika pendatang baru itu adalah seorang kultivator Naschen Soul Realm tingkat rendah, mereka akan menunjukkan wajah mereka dan kepemilikan mereka atas wilayah tersebut. Namun, dengan master tingkat atas dari Naschen Soul Realm yang temperamennya tidak mereka ketahui, mereka pikir lebih baik tidak menghadapinya sama sekali. Nenek tua yang ramah berjalan-jalan di kios-kios dengan Xie Yujia dan siapapun yang melihat wanita tua berambut putih ini tahu lebih baik daripada mengacaukannya. Kemanapun mereka pergi, kerumunan memberi jalan bagi mereka. Yujia, ambil apapun yang kamu suka, kata nenek tua itu pada Xie Yujia dengan ramah. Melirik benda berkilauan di satu bilik, Xie Yujia ragu-ragu sebelum mengambil gelang giok yang sangat indah. Nenek, aku akan mengambil ini. Tapi aku akan membayarnya. Nenek tua itu tersenyum ramah. Yujia kecil, barang-barang di sini tidak dibayar dengan uang. Dia mengeluarkan Spirit Stone tingkat menengah dan melemparkannya ke vendor muda. Aku yakin ini cukup untuk gelang ini. Kultivator muda menangkap batu roh dengan ketakutan.
Grandmaster, kamu tidak perlu membayar untuk itu. Dengan kekuatan kultivasinya dari Naschen Soul Realm tingkat atas, dia bisa mengambil semua item di konvensi perdagangan, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, setiap kultivator yang bisa mencapai Naschen Soul Realm top tier berumur 500 hingga 600 tahun. Bahkan kultivator Realm formasi inti yang merupakan tuan dari para kultivator dari Realm pendirian Foundation ini tidak cocok untuk Master Realm Naschen Soul Realm tingkat atas. Mereka tidak mengerti mengapa Grandmaster ini telah mengambil seorang gadis di level 1 Key Refinement Realm sebagai muridnya. Setelah semua Master Realm jiwa-jiwa ditempatkan pada alas oleh sekte budidaya masing-masing dan tidak mengambil murid lagi. Xie Yujia menyelipkan gelang giok cantik itu ke pergelangan tangan putihnya dengan gembira. Itu berkilauan dalam penerangan kolom batu di dekatnya. Terima kasih, Nenek. Dia menoleh ke nenek tua itu dan mengucapkan terima kasih. Hehe, aku senang kamu menyukainya. Mari kita lihat hal-hal lain. Senyum nenek tua itu penuh keriput. Segera, Xie Yujia membantu nenek tua yang goyah ke gerai lain. Para kultivator yang menonton iri pada gadis yang hanya di level 1 Key Refinement Realm dan memiliki Grandmaster Naschen Soul Realm sebagai pelindungnya. Jelas, gadis itu tidak dibesarkan oleh Grandmaster. Dia baru saja menjadi murid Grandmaster. Pusat pameran lebih ramai dan ramai daripada pasar malam di darat. Xie Yujia sedang berjalan-jalan melewati kebaktian dengan satu tangan mendukung nenek tua ketika seorang sosok yang akrab memasuki pandangannya. Sosok akrab dan profil akrab. Saudara kembar yang cantik menemani pria ini. Hao Ren sedang memilih beberapa bunga merah kecil ketika dia merasakan penindasan yang kuat menghampirinya. Dengan bunga merah di tangannya, dia berbalik dan melihat Xie Yujia dan nenek tua itu berjalan ke arahnya. Pikiran Hao Ren menjadi kosong sesaat. Kenapa Xie Yujia ada di sini? Jika dia tidak ingin kembali dan mencari bunga merah kecil yang pernah disebutkan Suhan, dia pasti sudah meninggalkan kebaktian bersama Lu Linlin dan Lu Lili sekarang. Tapi dia sudah kembali dan bertemu Xie Yujia. Sementara itu, Xie Yujia menatapnya dengan heran, lalu bingung, dan akhirnya diam. Yujia, mengapa kamu di sini? Dengan linglung, Hao Ren berjalan dan bertanya. Dia bahkan menggosok matanya, mencurigai matanya sedang mempermainkan dia atau dia telah melihat ilusi. Tapi Little White meninggalkan sisinya dan berlari ke Xie Yujia dengan penuh kasih sayang, membuktikan bahwa gadis yang berdiri di hadapannya memang Xie Yujia. Dengan jubah putih, Xie Yujia tampak tenang dan anggun seperti patung di malam hari. Nenek tua di sisinya tampak lembut, tetapi dia memancarkan kekuatan roh yang begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Penindasan roh ini hampir sama kuatnya dengan Zhao Kuo. Hao Ren, Xie Yujia membisikkan namanya dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, dia berjalan maju dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Sebelum Hao Ren bisa bereaksi, air mata mulai mengalir dari matanya yang besar. Bodoh. Kamu benar-benar idiot. Memegang Hao Ren, Xie Yujia memukuli dadanya dengan tinjunya. Dia berdiri berjinjit dan melingkarkan lengannya di lehernya, memeluknya erat-erat. Dia menempatkan wajahnya di belakang lehernya dan menangis lebih keras. Sia-sia. Aku menunggu dengan sia-sia. Air mata mengalir di dagunya ke punggung Hao Ren. Mereka panas. Itu adalah air mata penyesalan, pengunduran diri, dan kesedihan. Ratusan pembangun yayasan Realm yayasan di dekatnya terengah-engah saat melihat. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa pria itu telah mengecewakan murid Grandmaster dari Naschen Soul Realm, dan dia dikutuk. Bab 238. Memegang Xie Yujia dengan kaku, pikiran Hao Ren kosong. Merasakan bahunya yang lembut di telapak tangannya, dia kehilangan kata-kata. Air mata Xie Yujia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Hao Ren selalu menganggapnya sebagai gadis yang kuat dan mandiri dan tidak pernah membayangkan dia akan terlihat begitu rapuh. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di samping dan mengerutkan bibir mereka. Nenek tua tidak bergerak seperti yang diharapkan orang. Si kecil putih berlari di sekitar Hao Ren dan Xie Yujia, melolong dengan cemas. Sulit untuk meninggalkan teman sekelasku, tapi aku harus pergi. Dengan air mata di seluruh wajahnya, Xie Yujia mendorong menjauh dari Hao Ren, terisak. Dia menatapnya untuk waktu yang lama. Aku dulu suka Little Older Brother, dan sekarang aku suka Hao Ren. Aku tidak bisa dan tidak mau melupakan perasaan aku. Dia menggosok hidungnya yang memerah. Aku berharap semuanya baik-baik denganmu dan Zi, orang tua dan nenekmu. Hao Ren menemukan tatapannya penuh keraguan dan kesedihan. Menatapnya,
Dia menggigit bibirnya dan tiba-tiba bergegas mendekat dan melingkarkan tangannya di sekelilingnya. Dia menggendongnya di depan ratusan orang, menangis di luar. Pikiran Hao Ren sibuk, tidak bisa berpikir jernih. Gongxi, hampir waktunya untuk kembali. Lu Linlin mengambil 2 langkah ke depan dan berkata. Nenek tua itu juga berjalan ke depan dan menarik Xie Yujia ke dalam pelukannya. Swoosh! Lu Linlin mengeluarkan gelang, mengangkat mereka bertiga. Sebelum mereka pergi, mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebagai tuan dari Naschen Soul Realm. Level Qian dan level Kun keduanya setara dengan Naschen Soul Realm. Untuk pembudidaya naga, semakin tinggi tingkat pembudidaya, semakin sulit bagi mereka untuk meningkat. Dan itu sebabnya klan naga memiliki sistem tingkat yang lebih rinci. Lu Linlin dan Lu Lili berada di tingkat Qian tingkat rendah yang setara dengan alam Naschen Soul baru tingkat atas. Para penggarap menonton Realm Yayasan Pendirian tertegun. Melihat 2 tuan dari Naschen Soul Realm tingkat atas melayani pemuda itu dengan hormat, mereka bertanya-tanya apakah pemuda itu adalah Grandmaster dari alam formasi jiwa. Penggarap Realm Formasi Jiwa adalah Grandmaster legendaris yang bisa terbang bebas antara langit dan bumi. Memikirkan kembali ketika pria muda itu memimpin para pelayan yang menyamar di Yayasan Establishment Realm yang berkeliaran di antara mereka, para pembudidaya Realm Yayasan Foundation menggigil ketakutan. Dengan Master Naschen Soul Realm tingkat atas sebagai pelayan, pemuda itu harus menjadi Grandmaster dari alam formasi jiwa. Itu menjelaskan mengapa Master Papan atas lainnya dari Naschen Soul Realm tidak bergerak ketika pemuda itu mengacaukan muridnya. Semakin mereka memikirkannya, semakin yakin mereka merasa. Sementara itu, nenek tua itu melihat ekspresi hilang di wajah Xie Yujia dan menyentuh kepalanya dengan sedikit desahan. Kemudian dia menghilang dalam kilatan emas bersama Xie Yujia. Esens alam yang luar biasa langsung memenuhi seluruh ruang antara langit dan bumi. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di ruang antara Fifth Heaven dan Sixth Heaven. Dia adalah seorang kultivator dari alam formasi jiwa. Satu serangan kecil dari seorang kultivator dendam dari alam formasi jiwa telah menembus ruang antara langit dan bumi. Ribuan pembudidaya termasuk puluhan pembudidaya real formasi inti di konvensi perdagangan tercengang. Jika pemogokan itu ditujukan ke tempat konvensi perdagangan, ribuan petani akan mati, dan seluruh gunung langit akan hancur. Tidak menyadari kemarahan nenek tua di Fifth Heaven, Hao Ren kembali ke tanah dengan Lu Linlin dan Lu Lili. Dia kembali ke kamar hotelnya melalui jendela, masih merenungkan pelukan Xie Yujia. Melihat Lu Linlin dan Lu Lili masih berdiri di kamarnya, Hao Ren bertanya, "Mengapa kamu masih di sini?" "Gongxi, ini tengah malam. Apakah kamu benar-benar ingin 2 gadis kembali pada jam ini?" Lu Linlin cemberut. Hao Ren melirik mereka dengan pasrah, tahu tidak ada yang cocok dengan mereka di bawah surga kelima. Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa tidak pantas mengusir mereka kembali di tengah malam. Dia mengangguk, berkata, "Kamu harus berbagi tempat tidur. Atau aku akan meletakkan 2 kursi bersama, dan aku tidur di atasnya, sehingga kamu masing-masing dapat memiliki tempat tidur." "Terima kasih, Gongxi." Lu Linlin tersenyum gembira. "Adikku dan aku bisa berbagi tempat tidur." Dia tahu Hao Ren tidak akan mengusir mereka. Lu Lili menutupi senyumnya pada tatapan puas adik perempuannya. Kedua gadis itu keterlaluan. Ketika mereka pergi ke kamar mandi dalam kegembiraan, Hao Ren buru-buru mengganti jubahnya dan mengenakan piyamanya sebelum menyelinap di bawah selimut. Dia menyalakan TV dan menemukan itu sudah jam 4 dini hari, yang berarti pagi akan datang dalam waktu kurang dari 3 jam. Suara pancuran datang dari kamar mandi. Jika Zhou Liren dan yang lainnya tahu bahwa beles sekolah sedang mandi dan menghabiskan malam di kamar Hao Ren, darah mungkin akan memuntahkan dari hidung mereka. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang kuat untuk Lu Linlin dan Lu Lili, Hao Ren cukup menyukai mereka dan menyetujui sebagian besar permintaan mereka. Roof, roof. Little White memantul di karpet tebal sebelum melompat ke tempat tidur Hao Ren. Hao Ren mengangkatnya dengan telinganya dan melemparkannya kembali ke lantai. Makhluk ini telah manja sejak datang ke kota dan telah membentuk kebiasaan tidur di tempat tidur. Diusir oleh Hao Ren dari ranjang empuknya, Little White berlari ke kamar mandi dan mondar-mandir di pintu kaca buram. "Hei, Little White, kamu tidak bisa mengintip ketika gadis-gadis mandi." Hao Ren berteriak. Little White kembali menatap Hao Ren dan memutar mata hitamnya kembali ke pintu kaca buram. Hao Ren tercekat oleh pandangannya, balas dengan diam-diam, "Aku tidak ingin mengintip mereka." Kemudian, pintu terbuka, dan Lu Linlin dan Lu Lili keluar dari kamar mandi yang mengepul, dibungkus dengan handuk dan jubah mandi. Melihat Little White menunggu di pintu,
mereka segera mengambilnya. Syukurlah, si putih kecil menggosokkan kepalanya yang berbulu ke kulit mereka yang halus dan meringkuk di ranjang para suster di bawah tatapan Hao Ren yang tercengang dan menghina. Roof, roof. Di tempat tidur, Little White mulai merangkak di bawah selimut, dan Hao Ren tiba-tiba mendesak untuk meraihnya dan memukulnya dengan baik. Haha. Little White, diam. Gatal dengan bulu-bulunya, Lu Linlin dan Lu Lili menariknya dari belakang punggung mereka. Little White menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat lengan mereka. Setelah setengah malam bersama, itu sepenuhnya melupakan ancaman saudara perempuan Lu. Itu meninggalkan Hao Ren dan mengambil saudara Lu sebagai pelindungnya. Waktu berlalu, dan Hao Ren bangun jam 7 pagi. Dia berbalik untuk melihat tempat tidur lain dan mendapati Lu Linlin dan Lu Lili saling tidur di lengan masing-masing. Penampilan mereka yang manis dan damai adalah gambaran untuk dilihat. Lelah oleh kerja setengah malam, Little White juga tertidur di rambut indah mereka, mendengkur puas. Tanpa kekuatan kultivasi mereka, saudara kembar itu akan menjadi dua gadis biasa dan manis. Hao Ren bangkit dari tempat tidur dengan tenang. Dia memasuki kamar mandi untuk mencuci dan mengganti piyamanya. Dengan sedikit tidur, dia masih merasa pusing. Berjalan ke jendela, dia menarik tirai ke celah kecil dan menatap jalan di luar, menikmati saat ketika Xie Yujia memeluknya. Meskipun dia tidak mengerti ledakan emosinya, dia tidak bisa melupakan perasaan ketika dia memeluknya. Zhao Yanzi, Hao Ren menggumamkan nama dan menyentuh ambang jendela yang dingin dengan ringan. Jika bukan karena Zhao Yanzi, Hao Ren akan memulai pengejaran Xie Yujia yang lambat dan masuk akal atau Little Wortel atau presiden kelas. Xie Yujia hidup, murni, baik, dan mampu. Dia hampir sempurna. Sebaliknya, Zhao Yanzi manja dan keras kepala. Menggosok pelipisnya, Hao Ren berbalik dan menemukan Lu Lili bangun dan menatapnya dengan tenang di tempat tidur. Lu Lili memerah ketika Hao Ren berbalik tiba-tiba, berbisik, "Gongsi." Sush. Hao Ren menunjuk. "Kembalilah tidur." "Oke." Lu Lili mengangguk patuh dan berbaring di tempat tidur. Sebelum dia berbaring, dia berkata, "Gongsi, ada sesuatu yang mengganggu kamu." "Tidak ada. Aku hanya merasa frustrasi karena kultivasi aku belum berkembang baru-baru ini." "Lili, kamu mau sarapan? Aku akan membawa kamu beberapa dari kafe di hotel," kata Hao Ren. Kemajuan kultivasi melambat dengan pikiran bermasalah. "Gongsi, aku kira kamu tidak terganggu dengan kultivasi, kan?" Lu Lili bertanya, menatap Hao Ren dengan matanya yang cerah dan lembut. "Apakah aku terlalu ragu pada beberapa hal?" Hao Ren bertanya padanya. "Gongsi, kamu berhati lembut," jadi, Lu Lili menggigit bibirnya sedikit. "Tapi itu bukan kekurangan. Jika kamu pria yang ceroboh, kami tidak akan tinggal di sisimu." Hao Ren menatapnya dan tersenyum. Lu Lili memerah, bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu dengan benar. Dengan sedikit napas, Hao Ren berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan tenang di belakangnya. Dia pergi ke kafe untuk sarapan. Memesan 3 potong roti kukus dan semangkuk susu kacang kedelai, dia mulai makan diam-diam di sudut dekat jendela. Membawa sepiring roti kukus, Xie Yujia muncul di depannya. Rok panjang yang mengalir, sepatu bot hitam pendek, dan jaket abu-abu pucat. Klasik, elegan, cantik, tetapi juga kesepian. Dia terkejut melihat Hao Ren. Hao Ren melambai padanya. Dia membawa piring roti kukus ke mejanya dan mengambil tempat duduk di depannya. "Apakah kamu tidur nyenyak semalam?" tanya Hao Ren. "Tidak buruk." Xie Yujia mengangguk sedikit sebelum menatap Hao Ren dengan tiba-tiba. "Tadi malam, aku bermimpi aneh di mana nenek tua itu berbicara dan membawaku ke tempat yang menakjubkan." "Oh." Hao Ren mengangkat alisnya. "Aku melihatmu dalam mimpiku," Xie Yujia melanjutkan setelah beberapa detik ragu. Melihatnya, Hao Ren mengerti. Xie Yujia tidak mengendalikan emosinya bersamanya karena dia pikir itu adalah mimpi. Dalam mimpi itu, dia memikirkan keberangkatannya yang segera dan menangis. Meskipun dia bisa mengendalikan dirinya dalam kehidupan nyata, dia telah membuka hatinya ketika dia pikir dia dalam mimpi. "Apa yang kamu impikan tadi malam?" Xie Yujia bertanya padanya. Tidak ada yang aneh," kata Hao Ren. Xie Yujia menatapnya dan berpikir sejenak. "Yang paling aneh bukanlah mimpi itu, tapi ini." Dia mengulurkan tangannya, dan ada gelang giok putih jernih di pergelangan tangannya. Bab 239. Di bawah sinar matahari pagi, gelang giok putih berkilauan putih. Pada pandangan yang lebih dekat, Hao Ren bisa merasakan esens alam di dalamnya.
Ini bukan gelang biasa, tapi harta karun Dharma. Xie Yujia membelinya di konvensi perdagangan di surga kelima. Xie Yujia melepas gelang itu dari pergelangan tangannya dan melihatnya melawan sinar matahari pagi yang mengalir dari jendela. Itu berkilau dan jelas tanpa jejak kotoran. Itu tembus. Gelang itu akan dijual seharga puluhan juta yuan di pasar lelang. Xie Yujia menyentuhnya kembali ke pergelangan tangannya dan pandangannya bergerak perlahan ke arah Hao Ren. Aku bermimpi nenek tua membelikan gelang itu untukku. Ketika aku bangun, aku menemukan gelang di pergelangan tangan aku. Hao Ren menatapnya, kehilangan kata-kata. Ayo kembali ke pertanyaan sebelumnya. Xie Yujia menatap Hao Ren. Tadi malam, apakah kamu dalam mimpiku? Pikir Hao Ren untuk sementara waktu. Hari ini ketika kita kembali ke East Ocean City, aku akan pergi bersamamu untuk mengunjungi nenek tua itu. Oke. Xie Yujia mengangguk. Dia bingung tetapi tidak bertanya lagi. Dia berpikir bahwa jika mimpi semalam itu nyata, maka dia benar-benar memegang Hao Ren dan menangis di pelukannya. Dengan hati-hati, dia menatap Hao Ren, memerah. Dia mengira itu adalah mimpi yang aneh dan sedih, namun Hao Ren menatap wajah merah muda Xie Yujia di cahaya pagi dan berpikir sejenak. Maaf, Yujia. Untuk apa? Xie Yujia mengangkat kepalanya. Untuk semuanya, kata Hao Ren. Mereka terdiam sementara sinar matahari putih merayap ke atas meja. Aku tidak ingin kau pergi, Hao Ren memecah kesunyian dan berkata. Tadi malam dalam mimpi, aku menangis seperti bayi, kata Xie Yujia setelah beberapa detik ragu. Aku tahu, jawab Hao Ren. Xie Yujia menatapnya, dan Hao Ren menghela napas dalam-dalam. Sekali lagi, mereka terdiam. Kau di sini menikmati sinar matahari pagi-pagi sekali. Dalam gaun bergaris panjang, Malina muncul di pintu masuk kafe, dengan dompet coklat di tangannya. Penampilannya memecah keheningan antara Xie Yujia dan Hao Ren. Xie Yujia menyembunyikan kemurungannya dan tersenyum padanya. Kenapa kamu di sini sepagi ini? Aku menghabiskan malam di bibiku. Karena aku tidak ada hubungannya di pagi hari, aku kembali bermain dengan kamu. Aku menemukan kamu tidak berada di kamar dan menduga kamu mungkin akan sarapan di kafe. Malina mengedip pada mereka. Apakah aku roda ketiga di sini? Xie Yujia memutar matanya dan bertanya, apakah kamu sudah sarapan? Tidak. Aku sedang menunggu undangan kamu. Malina duduk di sebelah Xie Yujia dan berkata, apa yang ingin kamu makan? Xie Yujia bertanya padanya. 2 roti daging, 1 mangkuk trotoar kacang kedelai dan 1 piring kue kukus. Kata Malina. Kamu punya nafsu makan besar, Xie Yujia berdiri dan pergi untuk membeli sarapan untuknya. Ketika Xie Yujia pergi, Malina memandang Hao Ren dengan penuh arti. Dia tersenyum dan mengarahkan jarinya ke Hao Ren. Kamu baik. Yujia tidak pernah dekat dengan cowok, tapi kamu memenangkan hatinya dalam 1 hari, kan? Ketika dia kembali, dia melihat Hao Ren dan Xie Yujia duduk bersama di meja di sebelah jendela dan saling memandang dalam diam. Itu adalah jenis chemistry antara kekasih. Melihat hubungan antara Hao Ren dan Xie Yujia berjalan dengan baik, Malina mulai berpikir bahwa dia cocok untuk Xie Yujia. Lagi pula, gadis-gadis itu selalu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Xie Yujia pernah mengklaim bahwa dia tidak akan jatuh cinta, tapi sekarang dia sudah punya pacar, itu adalah topik gosip yang bagus untuk Malina. Aku baru saja bertemu presiden kelas di kafe, Hao Ren menatapnya dan menjelaskan. Jangan bermain tidak bersalah denganku. Malina tersenyum, menjulurkan jarinya ke bahu Hao Ren. Dia langsung duduk ketika melihat Xie Yujia berjalan ke arah mereka sambil membawa sarapan. Sini. Pemakan besar. Xie Yujia meletakkan sarapan sebelum Malina dan duduk kembali. Malina tidak ragu-ragu. Dia mengambil sumpit dan mulai makan. Di sela-sela gigitan, dia bertanya, apa rencananya hari ini? Kapan kita berangkat ke Universitas Sanmu? Xie Yujia mengambil handuk kertas untuk membersihkan tangannya dan hendak menjawab pertanyaan ketika Malina tiba-tiba menjatuhkan sumpitnya dan meraih pergelangan tangan Xie Yujia. Wow, gelang itu sangat cantik. Di mana kamu mendapatkannya? Oh, aku membelinya di pasar malam tadi malam, kata Xie Yujia setelah beberapa saat mempertimbangkan. Sangat. Aku akan beli juga, Malina berteriak kegirangan. Aku membelinya di pasar malam, dan kita harus pergi hari ini, Xie Yujia memberitahunya dengan jengkel. Aku tidak peduli. Hari ini kamu dan aku tinggal di belakang untuk membeli gelang itu. Sangat cantik, teriak Malina dengan sengaja. Gadis-gadis memiliki gairah maniak untuk sesuatu yang indah.
Malina sangat senang ketika dia melihat gelang yang luar biasa. Dengan tak berdaya, Xie Yujia menggerakkan lengannya keluar dari cengkeramannya. Mereka mungkin tidak punya yang lain. Tidak. Jual milikmu kepada aku. Berapa yang kamu bayar untuk itu? Aku akan menggandakannya. Malina mengganggu Xie Yujia dengan permintaannya. Hei, kami tidak di asrama. Hentikan itu. Xie Yujia mengingatkannya dengan dorongan lengannya. Di pengingatnya, Malina menyadari Hao Ren mengawasinya. Mengetahui dia telah kehilangan ketenangannya, Malina segera memalsukan batuk dan menurunkan suaranya. Gelang ini sangat indah. Apakah kamu akan menjualnya kepada aku? Aku akan membayar kamu 3 kali lipat dari harga aslinya. Bagaimana kalau 4 kali? 5 kali? Menonton ekspresi cemas Malina, Hao Ren berpikir, gelang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Melihat Xie Yujia tidak tergerak oleh luapannya, Malina akhirnya menyerah. Lupakan. Aku akan mencoba keberuntungan aku di Taobao. Aku akan pergi dan mencari tahu apakah orang-orang sudah bangun, jadi aku tidak akan memainkan roda ketiga di sini. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Xie Yujia yang tidak bisa berkata-kata yang tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Yujia, mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu dan beristirahat? Usul Hao Ren. Oke. Xie Yujia mengangguk sebelum dia berkata, ini masih pagi. Bagaimana kalau pergi ke kamarmu untuk berkunjung? Hao Ren terkejut. Apa? Aku tidak bisa pergi ke kamar kamu. Xie Yujia menatap Hao Ren. Tidak, Hao Ren memikirkan Lu Linlin dan Lu Lili di kamarnya. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya menginap di kamarnya, akan sulit untuk menjelaskan kepada Xie Yujia ketika dia melihat mereka. Kalau begitu kamu datang ke kamarku, Xie Yujia menawarkan. Aku akan memanggil Malina ke kamarku, dan kami bertiga bisa bermain kartu. Mainkan kartu, jika kita termasuk Lu Linlin dan Lu Lili, kita bisa bermain mahjong, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Dia berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, aku akan pergi ke kamarmu. Bagus. Xie Yujia memberinya senyum tipis sebelum membawa Hao Ren ke kamarnya. Kamar Xie Yujia menghadap ke utara. Itu sangat rapi, dan tempat tidur dibuat, bukti lain dari kebiasaan hidupnya yang baik. Bantalnya masih lembab, dan Hao Ren menduga dia pasti menangis ketika dia bangun pagi ini. Xie Yujia juga memperhatikan noda air mata di bantal. Dia berjalan dan membaliknya. Menyalakan TV, dia akan pergi keluar dan menemukan Malina ketika ketukan terdengar di pintu. Xie Yujia membuka pintu dan melihat Malina di ambang pintu. Malina berjalan ke kamar dan melihat Hao Ren. Dia segera mundur dan memandang Xie Yujia dengan licik. Oh, ini waktu yang buruk bagiku untuk mengunjungimu. Malina, datang dan mainkan kartu dengan kami. Kami akan pergi mencarimu. Hao Ren memanggilnya. Tidak, aku tidak akan memainkan roda ketiga di sini. Malina mundur dari ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Xie Yujia tersipu dan melirik Hao Ren dengan malu. Oke, kita bisa menonton TV. Hao Ren mengambil remote control. Oke. Xie Yujia melepas jaketnya dan menggantungnya di lemari. Di bawahnya ia mengenakan kemeja biru pucat yang menonjolkan sosoknya yang elegan. Dia menendang sepatunya dan bersandar di sandaran kepala, mengalihkan pandangannya ke TV. Hao Ren telah duduk di tepi tempat tidur. Dia bergerak sedikit ke satu sisi sehingga dia tidak akan memblokir TV. Meskipun mereka hanya menonton TV, fakta bahwa mereka sendirian di ruangan itu tidak hilang pada mereka. Hao Ren memikirkan Lu Linlin dan Lu Lili di kamarnya, tapi dia tidak punya waktu untuk mereka sekarang. Hao Ren, apa menurutmu aku tidak disukai? Xie Yujia bersandar di sandaran kepala dengan tangannya menggenggam di depannya. Dia bertanya dengan suara rendah. Tidak. Mungkin karena kamu adalah presiden kelas, semua orang menghormati kamu, kata Hao Ren. Aku ingin membuat segalanya di kelas kita sempurna, Xie Yujia menggigit bibirnya dan berkata. Karena kamu, semua yang ada di kelas kami cukup teratur. Lihatlah kekacauan di kelas-kelas lain, dan kamu akan mendapati kelas kami adalah unit yang sangat terorganisir dan terkonsolidasi. Hao Ren menatapnya dan berkata. Di baju yang pas, rok panjang, dan kaos kaki panjang, dia terlihat seperti gadis cantik dari buku komik. Kakinya bertumpu pada kain putih begitu ramping dan panjang sehingga mereka akan membuat sebagian besar gadis di sekolah cemburu. Tampaknya merasakan pandangan Hao Ren di kakinya, Xie Yujia diam-diam bergeser dan melipat betisnya di bawah pahanya. Namun, postur ini menekankan kepenuhan dan keseksian pahanya. Jika aku tinggal di East Ocean University,
aku akan berhenti sebagai presiden kelas, kata Xie Yujia tiba-tiba. Hao Ren menatapnya dengan heran. Orang-orang berpikir aku sangat lapar dan beberapa gadis membenciku. Hal-hal itu sepele, tetapi itu membuat aku tidak nyaman, katanya, mengerucutkan bibirnya. Jelas, dia menganggap Hao Ren sebagai teman akrabnya. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakan hal sepele seperti itu. Topik berlanjut, dan dia mulai memberitahunya banyak insiden kecil di asrama gadis itu. Hao Ren mendengarkan gosip ini dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah pacarnya yang mendengarkan keluhannya ketika dia kembali dari sekolah. Xie Yujia adalah presiden kelas, tetapi dia juga seorang gadis kampus yang tidak suka gadis-gadis lain untuk menjelek-jelekkannya di belakang punggungnya dan memedulikan pendapat para lelaki tentang dirinya. 4 episode drama sejarah berakhir di TV ketika lengan jam menunjuk ke pukul 12. Ayo pergi menemui mereka di aula. Xie Yujia menatap jam dan berkata. Hao Ren menemukan dia telah tinggal hampir 4 jam di kamar Xie Yujia mendengarkan dia berbicara tentang hal-hal sepele dalam hidupnya. Jika orang-orang tahu tentang hal itu, mereka akan membunuhnya dengan mata jijik mereka. Dengan cepat, Xie Yujia mengenakan sepatu bot pendek dan jaketnya. Xie Yujia yang rapi dan cantik berdiri di depannya dalam beberapa detik. Ayo pergi. Aku akan berjalan dengan kamu ke kamar kamu untuk mendapatkan barang-barang kamu. Mengambil tasnya, dia menarik Hao Ren dari kamarnya. Yurong sedang berjalan keluar dari kamar di seberang koridor. Dia menggosok matanya, mengira matanya sedang mempermainkannya. Berita besar. Hao Ren baru saja keluar dari kamar Xie Yujia. Dengan Xie Yujia dekat di belakangnya, Hao Ren memaksa dirinya untuk membuka pintu ke kamarnya. Dia lega melihat bahwa Lu Linlin dan Lu Lili telah pergi dan mereka bahkan membuat tempat tidur. Kamarmu berbau harum, Xie Yujia mengambil kesempatan untuk melihat-lihat kamarnya dan berkomentar. Aku menumpahkan sampo tadi malam. Pikir Hao Ren cepat. Matanya yang tajam melihat beberapa rambut panjang di ranjang dekat Xie Yujia. Jika dia melihat mereka. Proof. Pada saat genting ini, Little White merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Little White. Xie Yujia menatap Little White dengan kejutan yang menyenangkan sebelum melirik Hao Ren. Tidak heran kau tidak mengundang aku ke kamarmu. Kamu membawa Little White bersamamu. Little White menggaruk stoking panjang Xie Yujia dengan cakar sebelum melompat ke lengannya. Itu menjulurkan lidahnya dan menjilat lehernya. Makhluk ini menjilat Xie Yujia. Sudah beres. Tenang. Di luar kamar Hao Ren, Yurong dan yang lainnya bertumpuk di pintu sambil berbisik penuh semangat. Seekor anjing peliharaan dan pasangan yang sempurna. Jelas, mereka akhirnya menjadi pasangan setelah 1 hari dan 1 malam. Tampaknya Xie Yujia telah setuju untuk menjadi pacar Hao Ren setelah pertimbangan 1 hari. Yurong di bagian bawah tumpukan menghela nafas lega. Dia berbalik untuk melihat kelima kepala di atasnya dan mengulurkan tangannya. Bayar. Sudah kubilang Ren bisa memenangkan presiden kelas. Ya, Hao Ren memang telah memenangkan presiden kelas kita yang indah. Orang-orang lain berseru seolah-olah mereka menyesal tidak membuat langkah sendiri sebelum Hao Ren melakukannya. Namun, taruhan adalah taruhan. Mereka harus membayar Yurong uang yang hilang dalam taruhan. Xie Yujia jelas menyukai Hao Ren, dan semua orang bisa melihatnya dari caranya memegang anjing peliharaan dan cara dia memandangnya. Bab 240. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia berjalan keluar dari kamar, mereka menemukan orang-orang dari kelas mereka berkerumun di ambang pintu. Baik. Semuanya, mari kita bertemu di aula. Xie Yujia mengangkat lengannya. Hari ini dia berpakaian untuk menghibur tim bola basket Universitas East Ocean. Dia tidak memakai riasan apapun, tetapi kulitnya terlihat lebih lembut dan halus daripada gadis-gadis yang menghabiskan berjam-jam untuk makeup. Atas panggilannya, semua orang berjalan ke aula untuk check out. Dengan daftar nama di tangannya, Xie Yujia mengumpulkan kunci kamar dan memeriksanya. Keahlian organisasinya yang luar biasa menunjukkan bahwa ia akan menjadi ibu rumah tangga yang baik di masa depan. Setelah check out, dia memastikan tidak ada yang lupa barang di kamar mereka sebelum memimpin rombongan ke bus menuju Universitas Sanmu. Kelompok itu semeriah hari sebelumnya, tetapi semua orang merasa bahwa Xie Yujia lebih bahagia. Wanita terlihat sangat berbeda ketika mereka sedang jatuh cinta. Aku berharap aku mengejar Xie Yujia. Bagaimanapun, dia bukan tantangan yang hebat. Dia pacar Ren sekarang. Dia cantik. Dia hanya gadis polos yang mudah dimenangkan oleh pembicaraan manis Ren. Orang-orang berbicara di antara mereka sendiri di bus.
Semua orang bisa melihat Xie Yujia dalam suasana hati yang baik hari ini tanpa jejak kemurungan yang dia alami sehari sebelumnya. Bas tiba di gerbang utama Universitas Sanmu, dan Xie Yujia membawa mereka turun dari bas. Tujuan utama perjalanan mereka ke kota Sinan adalah untuk mendukung tim bola basket East Ocean University. Zhou Liren menyesal. Sebelum perjalanan, dia telah merencanakan untuk pergi ke Universitas Guru, program seni, dan program musik untuk melihat gadis-gadis cantik. Tapi dia bermain kartu semalam dengan teman-temannya di kamar hotel sampai jam 3 pagi. Ketika dia bangun, sudah jam 11 pagi, sama sekali tidak ada waktu baginya untuk pergi dan melihat gadis-gadis cantik. Stadion Universitas Sanmu tidak jauh dari gerbang utama. Karena para lelaki lapar, Xie Yujia membawa mereka ke kantin sekolah untuk makan. Ketika mereka makan, orang-orang mendengar orang-orang dari Universitas Sanmu berbisik tentang presiden kelas mereka. "Ren, kamu anjing yang beruntung," duduk di samping Hao Ren, Yurong berkata karena cemburu. "Apa yang kamu bicarakan?" tanya Hao Ren. "Maksudku presiden kelas." Yurong memberi isyarat ke arah Malina. Semua orang berpikir Xie Yujia adalah sebuah tantangan dan tidak ada yang berani bergerak. Sekarang mereka menyesal. Lihat, bahkan orang-orang dari Universitas Sanmu berbicara tentang kecantikan Xie Yujia. Tentu mereka. Yujia dapat bersaing dengan school ballet manapun, kata Hao Ren. "Yah, bukankah kamu sombong?" Yujia, kamu terdengar sangat akrab dengannya." Yurong mengulurkan tangan dan mencubit pipi Hao Ren, setengah menggoda, setengah disengaja. "Hai, boleh aku minta nomor telepon kamu?" Melihat Xie Yujia dan Malina makan sendirian, seorang pria tampan berjalan mendekat dan bertanya pada Xie Yujia. Xie Yujia menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke Hao Ren di meja lain. Dia mengatakan kepadanya, "Maaf, tapi aku punya pacar." "Oh," orang-orang di kelas Hao Ren berteriak. Meskipun mereka sedikit iri dengan Hao Ren menang atas Xie Yujia, mereka senang pacarnya adalah seseorang dari kelas mereka, bukannya beberapa pria dari kelas lain atau sekolah lain. Bagaimanapun, Hao Ren disukai oleh sebagian besar orang di lingkaran mereka. Mendengar teriakan dari para lelaki, lelaki tampan yang datang ke Xie Yujia secara impulsif menyadari bahwa dia bersama mereka. Dia pergi dengan malu. Pria itu sombong karena dia tidak bisa menolak kecantikan Xie Yujia dan mencoba untuk mengenalnya dengan meminta nomor teleponnya. Xie Yujia adalah kecantikan yang terlahir, dan ketika dia berpakaian, dia mempesona. Di bawah pengaruh nenek tua, dia menjadi lebih menakjubkan baru-baru ini. Lagi pula, setiap kali ketika dia melakukan pijatan untuk nenek tua itu, dia menyerap natur esensnya. Tanpa kultivasi, dia telah mencapai level 1 Ki Refinement Realm. Setelah beberapa menit, seorang pria lain datang ke Xie Yujia untuk menguji air. Gedebuk. Hao Ren berdiri dengan piringnya dan berjalan ke meja Xie Yujia sebelum duduk di sampingnya. Pria yang berjalan menuju Xie Yujia membeku sesaat dan mundur dengan tenang. "Ya, Ren jantan." Yurong memberinya acungan jempol. Xie Yujia menoleh untuk melihat Hao Ren dengan senyum manis. "Yah, aku tidak akan menjadi roda ketiga. Aku akan duduk sendirian, dan mungkin beberapa pria tampan akan datang untuk berbicara dengan aku." Malina berdiri dengan piringnya dan pindah ke meja lain. Benar saja, tak lama setelah dia duduk, seorang pria tampan berjalan menghampirinya. Namun, dia berjalan kembali dengan piringnya setelah bertukar beberapa kata dengan pria itu. Dia berkata dengan marah, "Sial. Dia datang untuk bertanya padaku tentang kamu, Yujia. Apakah aku sangat jelek sehingga tidak ada yang mau berbicara dengan aku?" Hao Ren hampir tersedak sup yang diminumnya. Jika dilihat lebih dekat, Malina cantik, dan dia berpakaian bagus hari ini. Tapi dia benar-benar dibayangi oleh Xie Yujia ketika mereka bersama. Setelah mendapatkan makanan di kantin Universitas Sanmu, Xie Yujia memimpin rombongan ke stadion untuk menonton pertandingan. Mereka jatuh di belakang beberapa langkah secara sadar sehingga Hao Ren dan Xie Yujia bisa berjalan bersama di depan mereka. Mereka sekarang secara resmi pasangan. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengejar Xie Yujia di depan umum akan membangkitkan kemarahan orang lain. Ketika mereka memasuki stadion, Zhao Jiai sedang melakukan latihan pemanasan dengan jersey kuning. Mengutuk. "Aku pikir kamu tidak akan datang." Dia berteriak saat melihat teman-teman sekelasnya. "Untuk menonton pertandinganmu, aku melepaskan kesempatan untuk melihat gadis-gadis cantik." Balas Zhou Liren. Dia senang karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Zhao Jiai dalam pertandingan resmi. Bagaimanapun,
Itu adalah pertandingan nasional, dan salah satu pemain utamanya adalah teman dan teman sekamarnya. Xie Wanjun menyeka keringatnya di sela-sela lapangan basket, dan dia mengangguk pada Xie Yujia ketika dia melihatnya. Lalu dia melirik Hao Ren di sisinya dan tersenyum puas. Xie Wanjun yang tertinggi dan paling menonjol dari tim bola basket juga memiliki IQ dan EQ tertinggi di antara anggota tim. Dia akan pergi ke AS untuk mendapatkan gelar pascasarjana dalam waktu singkat. Kalau tidak, dia mungkin akan memimpin tim untuk memenangkan kejuaraan Liga Nasional. Mari kita menonton di mimbar. Xie Yujia menyelipkan tangannya di bawah lengan Hao Ren sebelum berjalan ke mimbar. Teman sekelas mereka mengikuti mereka. Ren, kamu berhasil. Perjalanan ini bermanfaat bagi kamu. Melihat Xie Yujia memegang lengan Hao Ren, Zhao Jiayi terkejut. Lalu dia melemparkan bola basket di tangannya ke arah Hao Ren. Hao Ren hendak duduk ketika dia melihat bola basket terbang ke arahnya. Dia segera menangkapnya. Dia melihat ke depan dan melihat Zhao Jiayi sedang menatapnya di pengadilan. Hei, kamu berutang makan malam padaku. Zhao Jiayi memanggil. Hao Ren tersenyum dan melemparkan bola kembali kepadanya. Oke. Duduk di sebelah Hao Ren di baris pertama, Xie Yujia menundukkan kepalanya dengan senyum bahagia. Gelang giok tanpa cacat di pergelangan tangannya menonjolkan kulit seputih salju dan halusnya. Para pemain Universitas Sanmu mulai memasuki pengadilan. Secara bertahap, para mahasiswa Universitas Sanmu masuk ke stadion untuk menyaksikan pertandingan kandang. Xie Yujia mengeluarkan spanduk dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yu Rong dan Gu Jiadong di belakangnya. Angkat ini. Orang-orang bergegas untuk menyebarkan spanduk sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi. Pergi. Universitas Samudra Timur. Pergi. Zhao Jiayi. Melihat spanduk ini, Zhao Jiayi melupakan kegugupannya dan semangatnya sangat meningkat. Baik. Aku akan menunjukkan yang terbaik kepada kamu. Bermain permainan tandang itu tidak mudah, tetapi melihat kelasnya datang untuk menghiburnya dalam pertandingan formal pertamanya, Zhao Jiayi bertekad untuk memenangkan pertandingan. Ketika pertandingan dimulai, kelas 2 yang sebagian besar cowok berteriak bersama, "Pergilah. Pergi." Zhao Jiayi. Sorakan berseragam mereka lebih berbeda dari suara riuh-riuh dari mahasiswa Universitas Sanmu. Tim bola basket East Ocean University adalah juara nasional tahun lalu dan kerjasama antara Xie Wanjun dan Zhao Jiayi, satu tinggi dan satu pendek, mulus. Tim bola basket Universitas Sanmu jelas meremehkan Zhao Jiayi berukuran kecil yang mencetak gol berulang kali. Pergi, pergi, Zhao Jiayi. Suara orang-orang itu parau, tetapi mereka terus bersorak untuknya. Di lapangan, Zhao Jiayi menjadi lebih baik setiap menit dengan tembakan 3 angka, tembakan perimeter, tembakan blok dan rebound defensif. Satu-satunya hal yang tidak dia kuasai adalah dunking. Pertandingan berakhir dengan tim Universitas East Ocean menang dengan 16 poin, dan Zhao Jiayi sendiri mencetak 25 poin. Tim Universitas Sanmu telah menjadi tim yang kuat tahun sebelumnya, tetapi itu benar-benar dikalahkan oleh tim Universitas Samudra Timur. Tim East Ocean University memenangkan pertandingan pertama di National College Basketball League. Setelah pertandingan, kedua tim tinggal di stadion untuk beberapa kegiatan setelah pertandingan sementara Xie Yujia memimpin kelas kembali ke East Ocean City dengan bus. Dalam perjalanan ke kota Sinan, Hao Ren duduk bersama Yu Rong dan yang lainnya. Namun, sekarang dalam perjalanan kembali, Hao Ren diatur oleh kelompok untuk duduk di sebelah Xie Yujia. Senyum manis Xie Yujia penuh dengan kebahagiaan. Bus melaju dengan lancar di jalan raya, dan baru pukul 6 sore ketika mereka kembali ke East Ocean City. Itu belum gelap. Sebelum bus mencapai East Ocean University, Xie Yujia turun lebih awal dengan niat untuk pulang dan mengambil beberapa barang. Orang-orang mendesak Hao Ren untuk berjalan pulang Xie Yujia. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk mendorongnya turun dari bus. Di bawah desakan mendesak seperti itu, Hao Ren tidak punya pilihan selain turun dari bus. Ngomong-ngomong, dia memutuskan untuk mengunjungi nenek tua itu bersama Xie Yujia. Yah, Huang Jianfeng dan yang lainnya cukup suka memerintah, menjaga bus di tepi jalan, kata Hao Ren dengan malu. Apakah kamu melakukan apa yang kamu lakukan karena mereka memaksamu? Xie Yujia meletakkan tas punggungnya dan berbalik untuk bertanya kepadanya. Tidak. Ngomong-ngomong, aku senang kamu tidak pergi, kata Hao Ren. Xie Yujia mengerutkan bibir dan berjalan ke rumah-rumah kumuh di dekatnya dengan Little White meringkuk dengan hangat di lengannya. Gelang giok putih berkilauan di bawah sinar matahari terbenam. Sudah waktunya untuk mencari tahu kebenaran tentang mimpi aneh itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.